Anak saya dari SMP 1 mendaftar melalui aplikasi SPMB di jalur prestasi akademik. Pada hari pertama pendaftaran, anak saya itu sudah masuk namanya, dan teman-temannya yang satu kelas di SMP 1 itu di kelas 9 ada juga. Masih berurutan, Pak. Yang nilainya bagus di atas, yang nilainya di bawah anak saya di bawah. Di malam kedua pendaftaran itu sistem error, Pak. Di hari kedua pendaftaran semua berubah. Anak yang nilainya di bawah anak saya, yang satu kelas dengan anak saya, tadinya posisinya di bawah, tiba-tiba naik ke atas. Naik menjadi di 15 besar urutannya, Pak. Ternyata selidik, ya ternyata nggak perlu diselidikin. Anak tersebut memang benar-benar satu kelas dengan anak saya di SMP 1 di kelas 9 kemarin. Dia nilainya di bawah anak saya, piagam prestasinya tidak ada, tetapi dia statusnya diterima, aman, sampai dengan sekarang. Apakah itu sesuai aturan, Bapak? Dia nilainya di bawah anak saya, tidak punya sertifikat apapun. Di SMP 1 itu, jika ada anak yang berprestasi, di setiap hari Senin upacara bendera, pasti anak-anak yang berprestasi tersebut suruh maju ke depan untuk diberikan penghargaan. Selama ini tidak ada. Kemudian anak tersebut sampai sekarang aman. Ternyata anak tersebut adalah anak di kala itu merupakan PLT Sekda Kota Bengkulu. Apakah itu sesuai aturan, Pak? Yang ingin saya pertanyakan. Jikalau Bapak mengatakan tadi, anak-anak kami ini tetap harus pindah sekolah, tidak bisa di SMA 5. Kalau begitu, anak-anak yang 10 orang yang tadinya sama-sama dengan kami di jumlah 43 yang harus pindah itu, yang 10 orang ini di tanggal 1 September itu aman. Itu juga harus mendapatkan surat dari Bapak, haknya sama dengan anak-anak kami untuk tidak bersekolah dulu di SMA 5. Dan juga anak-anak yang tidak mempunyai jalur apa-apa masuk ke SMA 5 berjumlah 19 orang, kami juga minta untuk haknya sama dengan anak-anak kami untuk tidak bersekolah dulu di SMA 5. Kemudian anak yang tidak pernah masuk sekolah, namanya ada dan aman, berjumlah 3 orang, kami juga minta untuk haknya sama dengan anak-anak kami tidak bersekolah di SMA 5. Dan anak-anak yang sudah bersekolah statusnya cadangan, tidak juga bersekolah di SMA 5, haknya sama dengan anak-anak kami untuk tidak bersekolah di SMA 5. Dan anak-anak yang statusnya tidak diterima, kami juga minta untuk tidak bersekolah di SMA 5, haknya sama dengan anak-anak kami. Begitu, Pak. Kemudian saya juga memohon dengan hormat kepada Bapak, anak kami ini dari tanggal 12 kami menghadiri rapat dengan kepala sekolah, bahwa kepala sekolah memberitahu bahwa anak-anak kami berjumlah 43 ini tidak akan didaftarkan ke Dapodi karena SMA 5 overload. Sejak saat itu, Bapak, anak-anak kami ini dirundung oleh satu kepala sekolah, kedua oleh wakil kepala sekolah, dan juga ketua panitia SPMB, kemudian guru BK, kemudian wali kelas mereka, kemudian guru mata pelajaran kelas 10. Guru agama pun seperti itu berperilaku terhadap anak-anak kami. Kalau di perpustakaan itu anak-anak memang diusir secara halus ya, Pak, oleh petugas perpustakaan. Pasti itu atas perintah kepala sekolah, begitu. Anak-anak kami ini kursinya tidak ada, bahkan Pak, anak yang 10 orang aman ini tadi, Pak, ada salah satu anak, 2 orang anak yang aman di 10 orang ini di tanggal 1 September itu dihasut oleh gurunya untuk menginginkan anak yang antara anak kami ini, Pak, untuk tidak nyaman, untuk tidak bisa masuk ke kelas, begitu, Pak. Apakah pantas seorang pendidik seperti itu? Aturannya di mana, Pak, hal seperti itu? Guru itu pendidik. Saya sudah pernah sampaikan dengan wali kelas anak saya, seorang guru agama. Dia juga seperti itu terhadap anak saya. Saya menghubungi Bapak tersebut. Saya bilang, Bapak, anak saya punya hak untuk bersekolah di SMA 5, masuk ke kelas, menerima pelajaran.
Urusan anak saya itu urusan saya selaku orang tua dengan pihak kepala sekolah. Saya sampaikan seperti itu, Pak. Anak kami ini beban mentalnya sudah sangat berat sekali, Pak. Psikisnya kena. Ada yang tidak mau keluar rumah, keluar kamar, bergabung pun mereka takut. Ketakutannya terlalu tinggi karena terlalu banyak dicekokin, diintimidasi, keluar gitu, membuat tidak nyaman. Anak kami diintervensi, Bapak, oleh semua pihak sekolah. Itu disuruh oleh kepala sekolah SMA 5. Itu yang melakukan kepala sekolah SMA 5. Yeah. Anak kami ini, Bapak, jika memang dari awal sekolah memang overload, Pak, infokan kepada kami. Overload, maaf, tutup. Saya pribadi dan kami bersama-sama juga akan mundur, Pak, akan mencari sekolah yang sesuai dengan keinginan anak kami. Bukan seperti sekarang ini disuruh ke sekolah yang memang bukan sesuai dengan keinginan mereka. Cita-cita mereka terlalu tinggi, Bapak, untuk bersekolah di SMA 5. Mimpinya terlalu tinggi mereka ini. Sangat tinggi. Cita-citanya ingin menjadi seorang koat, seorang polwan, seorang laksamana muda, seorang dokter, seorang pakar hukum. Karena dengan situasi seperti ini mereka jadi bergejolak, gitu, Pak. Gimana jikalau nanti, Bapak, anak-anak kami ini cita-citanya tercapai, apalagi menjadi seorang aparat atau menjadi seorang pemimpin. Mereka di dunia pendidikan di tingkat atas seperti ini, mereka sudah merasakan, mendapatkan kecurangan tentang hak mereka bersekolah. Gimana dengan perjuangan mereka nanti, Pak? Pasti tertanam di pikiran mereka, Pak. Uang, kekuasaan, itu segala-galanya. Apakah kita mau menciptakan anak bangsa seperti itu, Bapak? Anak ini merekam, Pak, merekam. Seumur hidupnya tertanam di pikirannya. Mungkin seperti itu aja. Saya juga mau mohon minta sama Bapak, guru-guru di SMA 5, khususnya kelas 10, guru mata pelajaran kelas 10, wali kelas 10, juga tolong diberi sanksi, Pak. Itu tidak baik, dia pendidik, Pak. Ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bu. Ya, Bapak semuanya, saya sudah nangkap tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama ya, kita akan tegas ya untuk menyikapi persoalan ini. Jadi di awal saya katakan yang terpenting adalah anak-anak. Anak-anak amankan dulu, mereka harus bersekolah. Maka kemudian itu yang tahap pertama. Nanti ditempatkan dulu, terima dulu itu. Sekolah di mana ditempatkan, yang dekat rumah, negeri. Nah kemudian yang kedua, inspektorat saya minta 1 minggu saya kasih waktu, dokumen yang Ibu sampaikan tadi nanti serahkan ke inspektorat juga, sehingga kita kawal sama-sama. Nggak ada yang sakti, Bu. Di zaman saya itu nggak ada yang sakti. Kalau ada yang misalkan anak si anu, kita buka sama-sama. Si itu orangnya kaya segala macam, kita buka sama-sama. Jadi nggak ada misalkan yang ditutup-tutupi. Nah terus persoalan-persoalan yang Bapak Ibu ceritakan langsung kita tindak. Kepala sekolahnya sudah kita off-kan, operator dan beberapa nama guru-guru yang tadi membuli anak-anak kasih datanya ke saya. Langsung kita evaluasi. Jadi Ibu bisa lihat, perhatikan nanti kebijakan ini dilakukan secara adil apa enggak. Ibu bisa lihat. Tapi jangan dulu misalkan menghakimi Pemprov, saya belum berbuat apa-apa begitu. Maka sekarang adalah anak-anak nggak boleh jadi korban. Anak-anak harus sekolah dulu. Terus gimana, Pak? Dia masih muda SMA 5, dia punya, nggak apa-apa. Nanti kita bedah sama-sama. Siapa yang paling berhak, siapa tidak kan kelihatan. Kalau selama ini kan tertutup kan, dirahasiakan nggak jelas, saya pun blank gitu kan. Nah sekarang terbuka sudah. Ombudsman sudah turun menyampaikan 5, ya kan, 5 masukan ke gubernur, dan situ sudah saya tindak lanjuti. Ya, termasuk memberhentikan kepala sekolah, operator dan beberapa yang lainnya. Nah kemudian sekarang apa? Ada informasi berharga yang Ibu Bapak sampaikan kepada Pemprov, itu menjadi dokumen untuk kemudian inspektorat turun. Nanti kita akan bedah, misalnya anak siapa tadi yang orang kaya, anaknya mantan siapa lagi itu kita buka sama-sama. Ya kan, bagaimana proses dia masuk, kan kelihatan Bu. Maka orang-orang yang terlibat itu di-off-kan dulu. Karena nggak di-off-kan orang yang terlibat ya nggak bisa. Maka orang-orang ini di-off-kan sementara. Inspektorat masuk. Inspektorat masuk akan dibedah, terutama informasi yang Bapak Ibu sampaikan itu penting sebagai informasi pendahulu. Nanti ketika misalkan ada temuan apapun, Bapak Ibu diundang, ya kan, akan diperlihatkan
Begini faktanya. Tetapi yang terpenting anak-anak ini dulu tetap sekolah. Jangan nunggu dulu barangnya selesai, ya kan? Nggak ada kepastian. Karena waktu ini berjalan. Ketika nanti misalkan sudah tidak bisa lagi masuk sekolah, anak-anak jadi korban. Tetapi Pak, bagaimana penyelesaian yang bermasalah yang masuk itu kita selesaikan? Itu jaminan saya. Jadi kalau ada orang-orang yang sekolah harusnya tidak masuk melalui prosedur yang benar, kita keluarkan. Dan itu nanti bisa dipindahkan. Jadi mereka bisa pindah ke sekolah yang anak bapak ibu sekarang sekolah. Nanti mereka bisa pindah ke SMA 5. Itu solusinya. Karena kalau nggak begitu, ini terus begini tuh nggak sehat. Ibu sudah sampaikan bagaimana anak-anaknya kondisinya sekarang. Anak-anak jangan diajak konflik. Anak-anak tetap bersekolah. Sampaikan saja apa masalahnya. Pak, itu teman saya Pak lebih bodoh dari saya loh Pak. Bahkan dia nggak punya penghargaan, dia lulus, saya nggak apa-apa sampaikan ke saya. Ya kan? Nanti kemudian kita akan panggil anak tadi. Kamu sekolah di SMA mana kemarin? Saya nanti tengok raportnya. Ya kan? Tengok. Kalau toh ada misalkan dokumen dia pernah punya prestasi, kita kan cek prestasi benar apa enggak. Atau hanya sekedar sertifikat. Kan bisa jadi tuh. Benar enggak ada lombanya itu. Atau akal-akalan dengan panitia. Itu kan ketemu Bu. Nggak bisa enggak. Ya, nanti kita akan expose. Ibu-ibu akan lihat. Misalnya kan ada informasi. Pak, kepala sekolahnya disogok sama si Anu. Itu kan ketemu nanti APH. Sekarang Kejaksaan Negeri pun sedang menyidik ini, sudah mulai prosesnya. Dan kita dukung. Jadi dokumen-dokumen yang ada soal sogok menyogok disampaikan. Sehingga kemudian ke depan nggak ada lagi cerita begini. Cerita begini ini tidak bagus bagi dunia pendidikan. Kira-kira gitu Bu ya. Jadi pertama adalah kita sepakat anak-anak kita amankan dulu untuk mendapatkan sekolah. Gitu loh. Karena kalau tidak begitu, anak-anak jadi korban. Kira gitu, silakan. Itu saran dari Bapak seperti itu. Sesuai pertanyaan saya tadi Bapak, Bapak belum jawab gimana dengan anak 10 orang, anak 19 orang, anak 3 orang, anak cadangan, anak tidak. Ya Bu, Ibu dengar makanya baik-baik. Kalau nggak direkam dibuka lagi. Udah saya sampaikan Bu, berulang-ulang. Makanya Ibu kalau saya ngomong tolong didengar. Ibu saya ngomong saya dengar. Bisa dibuka kalau saya ngomong. Sudah saya sampaikan semuanya. Orang yang masuk sekolah SMA 5 di tahun ini kita akan verifikasi ulang. Apakah mereka betul layak sesuai prosedur atau tidak? Kalau ada yang tidak sesuai prosedur kita keluarkan. Paham Bu ya? Termasuk yang Ibu sampaikan tadi, dokumennya kasihkan. Nanti kita tindak lanjut, kita buka sama-sama. Misalnya ada yang mengatakan disogok Pak, oke. Informasi mana disogoknya? Nanti kita minta kejaksaan turun. Karena itu sudah melanggar, ya itu pidana, nggak boleh. Kira-kira itu Bu ya. Jadi itu termasuk prioritas. Cuman masalahnya sekarang, menyelesaikan masalah ini perlu waktu Bu. Sedangkan anak-anak ini nggak boleh terlibat dalam konflik itu. Karena mereka tidak pas bicara konflik di usia mereka itu enggak. Mereka itu sekarang ini bersekolah. Mereka tidak boleh kemudian terkontaminasi dengan keributan seperti ini. Cukup kita saja. Sekarang kan saya sudah ambil alih nih. Gubernur ambil alih. Nah maka saya bilang nggak usah pihak-pihak lain. Kita selesaikan sama-sama. Ibu-ibu, bapak-bapak nanti ada informasi apapun kita tindak lanjut. Bapak ibu lihat nanti apakah betul progres ini. Boleh dilihat sama-sama. Sehingga informasi sekecil apapun, termasuk yang informasi Ibu sampaikan tadi, kita akan buka melalui inspektorat. Kira-kira gitu Bu ya. Yang terpenting hari ini apa? Yang terpenting hari ini anak-anak ini dulu diamankan, tidak masuk ranah konflik seperti ini. Itu tidak sehat bagi mereka. Nanti kalau sudah selesai konfliknya, sudah terang benderang masalahnya, mereka bisa dipindahkan. Orang yang bermasalah dikeluarkan, gitu loh Bu. Sehingga nggak ada persoalan. Tapi kalau misalkan memaksa harus hari ini Pak masuk, nggak bisa, saya nggak bisa dipaksa. Iya Bapak. Silakan. Maksudnya begini, anak kami ini anak yang statusnya yang sudah saya sebutkan tadi harus sama Pak dengan anak-anak kami. Tidak bisa Pak. Iya Ibu coba dengar baik-baik. Kan sudah saya sampaikan. Iya saya paham maksud Ibu. Bapak kita tunggu waktu berproses. Bapak infonya seperti itu. Iya. Tapi Pak, nggak adil buat anak-anak kami. Iya Bu, sekarang Ibu nggak bisa kita langsung nuduh langsung begitu orang ribut Bu. Harus ada instrumen yang menentukan mereka benar apa tidak. Setiap informasi seperti ada Ibu Pak, situ nyogok, tanya pas ditanya enggak juga, gitu loh Bu.
Jadi jangan sampai setiap omongan itu jadi benar atau tidak benar, itu harus diuji. Yang mengujinya siapa? Instrumen.